warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah struktur data, di pertemuan satu ini membahas tentang array dan beberapa konsep struktur data. Kalau kita lihat, struktur data itu sendiri adalah sekelompok data. Jadi sekelompok data yang mempunyai ciri atau karakteristik ya, serta dapat dilakukan pengoperasian, entah itu ditambah, append, di delete atau dihapus, maupun di insert atau dimasukkan. Nah, di sini terkait dengan pemrograman, nanti struktur data ini menghasilkan algoritma. Nah, algoritma ini adalah langkah-langkah dengan membuat coding ya, beberapa baris untuk menyelesaikan masalah. Secara garis besar dapat dikategorikan menjadi tipe data dan struktur data. Nah, tipe data itu atau jenis data ini seperti boolean, string, integer, float, dan seterusnya. Sedangkan struktur data itu ada yang sederhana dalam bentuk array dan record, maupun yang majemuk. Majemuk ini yang linear atau yang non linear. Yang linear ini seperti stack, queue, linear linked list ya. Kalau yang non linear ini adalah yang tree, yang binary tree, binary search tree, internal tree, serta graph ya. Ini yang akan kita bahas selama satu semester ini. Sekarang kita bahas array. Array umumnya itu ada dimensi 1 dan 2, walaupun ada dimensi 3, tapi jarang ya digunakan. Nah, array itu sendiri apa? Array itu sendiri adalah struktur data sederhana yang digunakan untuk memesan memori ya. Memori itu kan disimpan kalau di komputer di RAM dan harddisk ya. Kalau RAM itu untuk penyimpanan sementara, samping itu juga digunakan untuk membaca data. Nah, untuk array itu sendiri tuh ada sifatnya tuh harus terurut dan homogen ya, ciri khasnya atau karakteristiknya. Maksudnya gini, kalau kita lihat bentuk array sini, ada nama arraynya A misalkan, nama arraynya, kemudian dia ada elemennya, jumlah elemennya misalkan 5, berarti di sini kan ada 5 elemen array, elemen 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang kita pesan ke memori ya, kita pesan ke memori. Nanti isi datanya di elemen 1 apa, elemen 2 apa, 3 apa gitu ya. Nah, ini tipe datanya kalau satu tipe datanya, misalkan satu data elemen tipe datanya integer, maka semua integer gitu ya. Jadi ini disebut dengan homogen. Yang disebut dengan homogen. Kalau karakter semua. Kemudian terurut ya, harus terurut nih, karena ini kan mainnya pakai indeks ya. Mulai dari 0, 1, 2, 3, 4. Jadi kalau jumlah elemennya 5, otomatis tuh jumlah elemen dikurang 1 ya. Berarti indeksnya jumlah elemen dikurang 1. Kalau ada jumlah elemen 5, berarti indeksnya 4 ya. Di samping itu juga bisa diakses acak ya. Jadi kita bisa cek nih nanti indeks ketiga atau elemen keempat datanya berapa gitu ya, isi datanya apa gitu. Bisa acak ya aksesnya. Ini udah, terus udah, mungkin udah, karakteristik array juga udah. Tadi yang samping itu dia sifatnya statis ya. Jadi kalau kita udah pesan 5, ya udah kita hanya bisa menggunakan 5 ya. Kemudian homogen udah, acak udah. Oke, sekarang kita masuk ke array dimensi 1 terkait dengan penggunaan array ini di aplikasi Python ya. Nah, di sini untuk Python itu kan banyak editor ya. Salah satunya bisa menggunakan PyCharm ya. Jadi kalau pakai Python, kalian bisa install ya di website. Kalian cari Python nih ya, Python
python.org ya. Sekarang sudah versi yang 3.10 ya, terbaru. Kalau kalian mau install ya, mungkin minimal RAM laptopnya itu minimal 2 ya, minimal 2. Kayak pakai laptop atau netbook, yang penting RAM-nya minimal 2. Nah, untuk Picam, sini ada Picam profesional, ada Picam community. Yang gratis itu Picam community ya. Picam ini digunakan untuk editor Python, editornya Python ya. Kalau pakai editornya Python sendiri kan ada, cuman dia terbatas ya, seperti tampilan konsol gitu, atau tampilan CMD ya, command prompt. Jadi lebih enak menggunakan Picam atau editor. Nah, ini kalau pengen install Python dan Picam. Nah, kita lihat di sini implementasi dari penggunaan array. Contoh sini hobi disambung dengan array ya. Enaknya main di Python atau di Picam, jadi tidak perlu mencantumkan tipe datanya, apakah integer, apakah chart ya, apa char ya. Jadi langsung variabelnya, misalkan variabel hobi sama dengan array gitu ya. Kemudian ada variabel stop, dikasih nilai false. Cuman penulisannya ini harus teliti ya, harus detail ya. Jadi kalau false itu dia nggak mau f-nya f kecil ya, nggak bisa dibaca, jadi f-nya besar. Kemudian nilai awal i itu indeks ya, sama dengan 0 lah. Nah, lalu di sini ada looping. Nah, gunanya looping ini untuk menggerakkan indeks tadi. Indeks mulai dari 0 supaya dia pindah ke indeks berikutnya, ke 1, ke 2 dan seterusnya. Maka digunakanlah looping. Salah satunya menggunakan looping while. Selama nilainya apa di sini? Selama nilainya benar ya, maka dia akan melooping ya. Jadi kalau di sini stopnya false, dikasih 0 kan jadi true. Selama dia benar, maka dia akan melooping. Kemudian di sini ada yang di looping itu adalah, sini ada inputan ya. Inputan itu kalau yang pakai perintah atau sintak raw underscore input itu pakai Pythonnya, Python yang versi lama ya, yang 2.7 kalau nggak salah. Kalau yang baru yang 36 ke atas itu pakainya hanya input ya, perintah atau sintaknya input dan seterusnya. Kemudian kalau pengen belajar ini bisa di kalau pengen belajar sendiri bisa di w3school.com ya. Di sini salah satunya ada Python. Bisa juga mau belajar yang lain tuh. Ada CPP, ada Java dan seterusnya. Nah, sini perintah-perintah dasar bisa kalian pelajari di sini. Ada di w3school. Nah, susunan ini juga antara menjorok ke dalam dengan tidak itu berpengaruh ya. Jadi kalau isinya while itu harus menjorok ke dalam. Nah, satu tab ya. Nah, terus baru hobi baru, tab hobi gitu ya. Jadi harus di tab. Ini menandakan bahwa dia anggotanya while. Kalau dia sejajar dengan while, maka artinya tidak di luar anggota while itu, tidak terkait dengan while, berarti udah keluar dari looping ya, seperti ini. Kemudian untuk yang versi 36 ke atas ini juga untuk perintah nyetaknya itu harus menggunakan buka kurung tutup kurung. Ini nggak bisa seperti ini. Ini versi yang lama ya, dia harus pakai buka kurung tutup kurung. Oke, langsung aja kita jalanin Picamnya. Picam community ya yang dipilih, jangan yang profesional. Kalau profesional harus bayar, beli serial number.
biar terlihat. Nah, di sini sudah kita masukkan di Cicam ya. Ini tampilannya. Nah, untuk indeksnya tadi 0 ya, mulai dari 0. Kita running, klik kanan aja. Setelah nama filenya kita kasih, kita simpan. Untuk tempatnya bebas, kita klik kanan, kemudian kita run ya. Nanti muncul di sini. Data ke 0. Misalkan hobinya mancing, kemudian enter. Ya, kemudian hobi ke 1, harusnya ke 1, ke 2 gitu ya, lebih enak. Jadi indeksnya di belakang layar aja, nggak usah ditampilkan. Misalkan di sini shopping, kemudian touring, kemudian kita pilih ya, kemudian kita ini misalkan apa nih, drinking. Nah, hobinya minum, drinking tidak, coba ya, kita kasih tidak. Nah, maka muncul ini. Jadi yang apa, setelah kita kasih T, di sini kan ada di coding kan ada seleksi nih. Jika tanyanya nilainya T ya, maka berhentinya benar gitu ya, berhentinya true, stopnya jadi true. Maka stopnya ini kan jadi true selama salah, ya, maka berhenti ya kan stopnya dia true, dibikin not jadi salah kan. Selama dia tidak benar atau salah, maka berhenti. Nah, maka setelah dia berhenti, keluar dari looping while. Maka di sini ada perintah mencetak ya, mencetak sama dengan sebanyak 10 kali ya. Kalau mau ditambahin bisa ini, misalkan berapa 100 gitu ya. Lalu ada perintah mencetak kamu memiliki berapa hobi. Nah, ini pakai Kurawal ya, untuk mencetak formatnya, hasil dari formatnya. Kemudian di looping lagi untuk menampilkan for variabel HB dalam variabel hobi ya. Jadi tadi kan hobi itu untuk yang eventnya menambah baru, baru dicetak, ada stripnya, kemudian format HB nya, isinya ya. Ini udah sintak ya, titik format. Jadi cirinya kalau benar itu kalau dikasih titik langsung muncul tuh ya, tuh kayak gini. Kalau dia nggak muncul berarti ada yang salah, cirinya gitu tuh. Kalau dikasih titik dia muncul, kayak sini hobi dan kasih titik tuh, ada append A ya, muncul tuh. Jadi tuh berarti sintak kita benar, ada yang salah. Misalkan salah nih, hobis misalkan kita titikin tuh, error kayak gitu ya. Nah, kita titikin karena udah dibikin variabel yang lain tuh, hobi juga kan sini, makanya jadi error ya. Tuh, sudah ada hobi juga di sini, variabel hobi. Kalau baru-baru petungin nggak error ya. Jadi kalau yang lain belum dibikin, baru pertama nggak error. Cuma nanti di sini jadi hobis, bukan hobi ya, hobis gitu ya. Oke, itu untuk sekilas tentang Python ya. Kalian bisa perdalam di untuk kuliah dasar pemrograman ya. Nah, sekarang kita lanjut ke sini. Nah, di sini untuk mengetahui, biasanya ini suka keluar nih pas UTS atau UAS, jumlah elemen array. Nah, kalau elemen arraynya yang satu, array dimensi 1,
gampang ya. Jadi kalau area A 10 berarti jumlah elemen arenya 10. Itu kan sama aja dengan AI ya, baris ya, AI kan ada AIJ kalau di dimensi 2. Nah sekarang mencari, ini istilahnya mapping ya, pemetaan dimensi 1 ke penyimpanan ya, ke storage ya. Ini rumusnya. Jadi akses ya, kita mau akses ke area tertentu sini dari area 5 ya, A5. Misalkan kita mau akses ke A3 ya, kita mau akses area A3. Berapa alamat areanya? Dengan alamat awalnya itu adalah 0011 heksadesimal. Jadi ini satuan heksadesimal. Dengan tipe datanya atau jenis datanya adalah integer. Nah ukuran memorinya 2 ya kalau integer. Kalau float itu 4 ya ukuran memori. Ini yang dipakai di rumus nanti, karena ada ukuran memori nih L ya. Kemudian ada posisi awal nih, posisi awal dalam bentuk heksa ya. Nanti hasilnya juga dalam bentuk heksa. Ini itu adalah indeksnya. Oke, ini kasusnya kita cari pakai rumus ini ya. Nah kita masukin itu rumusnya. B itu adalah nilai area awal ya, 0011. Ini 0011, kemudian ditambah, nah ini elemen dikurang 1 kan indeks gitu ya, berarti 3 dikurang 1 berarti 2 nih ininya areanya, apa indeksnya, baru dikali 2. Jadi dikerjain di dalam kurung dulu ya. 2 dikali 2 4. Nah 4 desimal ini kalau dibikin ke heksa adalah 4 juga. Nah ya caranya. Jadi kalau yang desimal berbasis 10, 0 sampai 9, heksadesimal berbasis 16, 0 sampai 15 F ya. Jadi 0 sampai 9 sama nih. Kemudian baru 10 sampai 15 baru yang beda. Kalau heksa A, B, C, D, E, F ya. Contoh sini ada 25 4 ya, desimal dijadiin heksa. Caranya gimana? Gampang, dibagi 16 saja. 254 dibagi 16 berapa? Kalau nanti ragu pakai itu aja, di Android kan banyak tuh di Play Store, konversi bilangan ya. Ini apa, aplikasi ya, aplikasi konversi bilangan, aplikasi Android ya. Di Play Store kan banyak tuh. Kalau nanti ragu dengan penghitungan manual kalian ya, kalau secara hitungan manualnya ini tinggal dibagi aja, 254 dibagi 16 hasilnya 15. Nah 15 kan, kalau 15 dikali 16 berapa? 15 dikali 16 240 kan. Nah 254 dikurangi 240 sisanya berapa? Nah sisanya 14 tuh. Nah sekarang 15 ini masih bisa nggak dibagi 16? Ternyata kan nggak bisa kan. Berarti jawabannya adalah 15 14, atau 15 itu kan kalau dibikin heksa adalah F ya, dari desimal ke heksa. Ini tadi, tadi tuh 15 itu kalau dibikin ke heksa F ya. Itu kalau dibikin ke heksa apa, 14 itu kalau dibikin ke heksa adalah berarti jawabannya F gitu caranya ya, cara manualnya. Itu kalau misalkan mau pakai aplikasi silakan. Aplikasi di Android banyak tuh di Play Store untuk konversi bilangan. Nah contoh lain misalkan kalau 38 desimal dibikin ke heksa, bagi 16 susah nggak bagi 16? Nah kan 38 bagi 16 kan 2 kali 16 kan 32, 38 kurang 32 kan 6, berarti 26. 26 ini kalau dibikin ke heksa berarti kan 26 ya. Itu caranya. 54 juga sama, bagi 16 kan 3 kali 16 berapa? 3 kali 16 3 kali 16 nah kan 48. Nah 54 dikurangi 48, nah berapa tuh kan 6 ya.
berarti 36 jawabannya 36. Nah 36 nya kalau dibikin ke hexa sama 36 juga. Sekarang 514. Nah 514 ini kan kalau dibagi 16 kan 32 ya, 32. 514 dibagi 16 kan 32. Nah kita cek berapa sih 32 kali 16 itu, 32 kali 16. Nah kan 512, berarti 514 dikurangi 512, itu sisanya kan 2, berarti 32 sisa 2. Nah ini kan masih bisa dibagi lagi nih, 32 dibagi 16 masih bisa. Nah jawabannya kan 2 kali 16 kan 32, berarti kan sisanya 0 ya kan. 32 dikurangi 32 kan 0. Itu caranya. Berarti jawabannya ini diambil dari kiri 2, kemudian diambil sisanya 0, terus sisanya ke atas diambil. Jadi jawabannya 202. Kalau nggak percaya nanti dicek aja di konversi bilangan di aplikasi Android ya. Gitu cara konversi bilangan dari desimal ke heksa untuk manualnya. Oke, sekarang kita lanjut ke dimensi 2. Untuk dimensi 2 di sini ada IJ ya. I-nya ini baris biasanya, J-nya itu kolom biasanya. Jadi variabel array A, jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom. Nah ini berarti ada ada cara kalau baris kan dari kiri ke kanan ya. Nah 1, 2, 3 ini berarti ada 3 kolom. Kolom kan dari atas ke bawah kalau kolom. 1, 2, 3 tuh 3 kolom. Baris ya, sorry, kayak baris ya, baris dari kiri ke kanan, 1, 2, 3 baris. Nah kolom kan dari vertikal ya, vertikal dari atas ke bawah, 1, 2, berarti 2 kolom gitu. Itu untuk array dimensi 2 ya. Jadi karena kalau jumlah elemen arraynya ya tinggal dikali ini, 3 kali 2 6, berarti 6 nih jumlah elemen arraynya. Nah oke, sekarang kalau 43 kan berarti 12, 4 kali 3 jumlah elemen array. Ini biasa suka keluar nih di UTS, di UAS suka keluar. Nah sekarang kita akses ke array tertentu, ke mapping ya. Nah di sini jawabannya ada 2 nih, baik secara baris maupun secara kolom, karena kan dia dimensi 2. Nah B yang membedakan di rumus itu adalah di K dan N. Jadi kalau di sini ada K ini adalah jumlah kolom ya, N jumlah baris. Banyaknya baris, banyaknya kolom ya. Banyaknya kolom, banyaknya baris. Nah contohnya nih 3, 2. Nah ini kan barisnya 3, 1, 2, 3. Kolomnya nih 1, 2. Sekarang kita lihat di baris pertama nih. Baris pertama jumlahnya ada berapa elemen? 1, 2 kan. Berarti jumlah elemen per barisnya 2. Nah kan. Sekarang lihat kolom pertama, jumlah elemen kolomnya berapa? 1, 2, 3. Berarti 3. Jumlah elemennya 3. Itu ya cara logikanya. Atau bisa juga disimpulkan yang I ini jadi K ya. Kalau jumlah baris, jumlah elemen baris, jumlah elemen kolom ya. Yang I ini K, yang J ini N gitu ya. Supaya cepet ya. Berapa jumlah elemen barisnya nih dari array M 32 misalkan. Berarti ini jumlah elemen barisnya itu 3 ya. Kolomnya 3 ya. Jumlah elemen barisnya 2 gitu. Nah ini ada kasus jumlah, nah ini tipe datanya float berarti 4 ya ukuran memorinya. Ini ada kasus, nah ketahuinya dari mana ukuran memori, itu carinya di Google ukuran memori tipe data ya. Umumnya kalau yang integer itu dipakainya 2 ya, bukan 4. Kalau float sudah pasti 4. Nah untuk di sini kasusnya adalah indeks array
array apanya istilahnya ya, array yang diketahuinya itu adalah X43, berarti sebanyak baris kolomnya itu, barisnya ada 4, kolomnya elemennya ada 3 ya. Kolom kalau yang vertikal kan kolom, berarti ada 3 kolom, yang baris kan berarti horizontal, ada 4 baris ya. Nah, kita akan mencari yang di baris ketiga dan di kolom kedua gitu. Nah, indeksnya mau gak usah dilihat dulu, kalau indeks kan dari 0 ya, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4 gitu kan, gak usah dilihat dulu indeksnya, yang dilihat adalah elemennya. Nah, sekarang pertanyaannya, tentukan berapa alamat array di indeks 3 sama 2 ya, di elemen 3 sama 2. Kalau indeks berarti indeks kedua ya, indeks kedua dan ke 1. Nah, ini berarti berdasarkan baris dan kolom, cara pandang baris dan kolom tuh, dengan awalnya array awalnya adalah 0011 heksa. Berapa nih kalau di elemen 3 2 ya, elemen 3 2, ini baris 3 kolomnya 2 gitu ya, paham ya? Elemen 3 ini 2, kalau indeks berarti indeks kedua, indeks indeks J nya ke 1 ya, I J baris kolom, berarti berapa nih jumlah. Nah, untuk jumlah K dan jumlah N jangan ngelihatnya dari yang dicari, jangan ngelihat dari array yang dicari, jangan, lihatnya adalah array induknya, array keseluruhan nih. Berarti sini kolomnya itu 3 ya, berarti kolomnya 3 ya, jumlah kolomnya 3. Nah, jumlah kolomnya 4 ya, berarti jumlah kolomnya 4, 1, 2, 3, 4 ya, jumlah kolomnya 4. Pada di kolom pertama ini kan ada 4 elemen kan. Nah, jumlah barisnya atau N nya 3, berarti 1, 2, 3 nih ya. Ini kan baris pertama ada 3 elemen kan, 1, 2, 3 atau 3 elemen, berarti dilihat ini apa istilahnya, soal ya, soalnya. Kalau ini kan yang dicarinya, jadi array keseluruhan ya, array keseluruhan yang dilihat. Karena mahasiswa sering terkecoh di sini, yang dia kira KN nya yang di sini yang dicari, padahal bukan, berarti KN yang awal ini ya, K nya 4, N nya 3 gitu ya. Nah, udah tinggal dimasukin ke rumus tuh, N nya 3 kan, masukin nih kan X nilai awal ya, 0011 heksa nih, array awal. Nah, ini kan rumusnya tinggal dimasukin tuh, dikerjain dulu yang di dalam kurung. 3 kurang 1 2, 2 kali 3 6 tuh. Terus ini lain 6 ya, 2 dikurang 1 1, 1 tambah 6 7. Nah, baru kalau ini udah selesai 7 kan ini hasilnya, baru dikali 4 di 28 gitu, 28 desimal dikonversi ke heksa 1C, 28 dibagi 16 1 kali 16 16, sisanya kan 12 ya kan, C itu kan 12 ya. Udah, berarti di jumlah nih, ini yang 0011 1, yang ini yang paling pinggir kanan ditambah dengan C itu 12, berarti 13 ini D ya, kalau dikonversi ke heksa D. Nah, ini 1 tambah 1 2, oh berarti 2 D, 00 2 D, berarti di indeks array X32, berarti ini nilainya secara baris nilainya adalah 00 2D, karena secara kolomnya, nah secara kolomnya berarti kan K nya 4 tuh ya, K nya 4 nih, 4. Jadi yang dilihat ini yang array awal ya, 4. Nah, udah tinggal masukin ke rumus, J nya masukin, I nya masukin, hitung yang di dalam kurung dulu. Nih 1 kali 4 kan 4, ini 3 kurang 1 kan 2, 2 tambah 4 kan 6, baru ini kan 6 nih, berarti
baru dikali 4. Ingat kerjain ini dalam kurung dulu, baru 24 kan, 6 kali 4 24. Nah 24 desimal dibikin heksa, itu kan 24 kalau dibagi 16 kan 1 kali 16 16, 24 kurang 16 berapa kan 8 ya. Nah kalau di heksa kan 18 desimal ke heksa, nah itu kan berarti kan jawabannya dari desimal ke heksa, 24 ya, 24 desimal ke heksa, berarti jawabannya tadi 1 sama 8. Nah 1 sama 8 heksa itu sama ya, 1 sama 8 desimal itu sama heksa itu sama 1 8. Ini 24 dibagi 16 berapa, 1, sisanya berapa, 8, berarti jawabannya 1 sama 8. Sekarang totalin itu dengan 00 11 1 tambah 8 9, 1 tambah 1 2, berarti 0029 heksa. Berarti secara kolom jawabannya adalah 0029 heksa. Jadi ada 2 jawaban ya kalau dimensi 2, baik secara baris maupun secara kolom berapa. Ini di sini. Lanjut ke ini untuk list ya. Kalau dalam bentuk list ini sama aja sih konsepnya, baris. Nah, ini berarti ada 3 baris ya, 1 2 3 baris. Kalau indeksnya 0 1 2. 2 apa? S-copy ya. Kenapa S-copy? Karena I-nya 2, indeks ini ya. Ingat indeks bukan elemen, ini dia indeks. Kalau di list 0 kan ininya apa? Kolom ya, J-nya 0 ya. 0 1 2. Itu S-copy. Kalau yang campur ya berarti 0 1 2 juga, cuman 0 1 berarti 2 1 berarti campur jawabannya. Nah kalau 1 2 jus melon, 1 jus melon, 0 1 1 2 nya diganti 1, terus 0 1, nah berarti 1 1 itu jus melon. Itu ya kalau secara list. Nah ini untuk latihannya kalian kerjakan sendiri masing-masing. Ada 2 soal, yang pertama arah dimensi 1, yang kedua arah dimensi 2. Caranya sama kayak di atas tadi ya. Ingat, berarti yang dilihat K dan N nya yang ini ya. Berarti berapa K nya? K nya 4, N nya berapa? 5. Tuh ya, udah saya kasih tahu tuh, harusnya bisa nih. Nah, tinggal hitung aja. Ini yang dicari, arah yang dicari ini, nilai arah yang dicari ini, alamat arah yang dicari secara baris maupun kolom. Dah itu aja. Jadi dikirim ke email saya, nanti dikirim ke email saya. Biasanya maksimal seminggu ya, karena minggu berikutnya kita udah pertemuan 2. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita bahas tentang soal latihan struktur data pertemuan 1 ya, yaitu tentang array ya, array dan konsep struktur data. Nah, ini soal-soal ini biasanya nanti saya gunakan untuk bahan kuis ya, kuis UTS. Kalau dari pertemuan dari 6 dari 9 sampai 14 itu bahan untuk kuis UAS ya, soal-soal kuis ya. Oke, nomor 1, data integer memiliki nilai jangkauan. Nah ini tinggal dicari aja di Google ya. Nah ini yang CPP ya. Jadi kalau integer itu ukuran memorinya 2 byte ya, benar ya, float 4 ya. Ini akan digunakan di pemetaan atau mencari nilai di elemen tertentu ya, akses elemen tertentu, nyari nilainya, nilai arraynya. Nah untuk jangkauannya kalau integer dari min 32768 sampai 32767. Oke, ini jawaban A ya, nomor 1, min 32768 sampai 32767.
Lanjut ke nomor 2. Tipe data yang terdiri dari bisa simbol, bisa juga digit numerik, berarti angka ya, bisa juga alfabetik, berarti bisa huruf ya. Itu adalah string ya. Kalau float itu yang pecahan, kalau integer itu bulat, boolean itu true false. Kalau karakter itu hanya satu digit ya, satu digit karakter. Mau isinya angka, mau isinya apa, nah ini satu digit atau lebih dari satu digit nih. Tipe data yang terdiri dari aksara atau simbol yang meliputi digit numerik, alfabetik. Jadi kalau dia bisa terdiri dari beberapa ya, gabungan, bisa aksara atau simbol, digit numerik, alfabetik, itu coba string. Kalau dia bisa dalam satu data itu ada campuran gitu. Kalau datanya campuran, bisa huruf bisa angka, terus jatuhnya ke string. Tapi kalau dia satu digit tapi bisa numerik, bisa alfabetik, bisa aksara ya, jadi bisa angka, bisa huruf, yang penting satu digit, itu jatuhnya karakter ya. Jadi nomor 2 itu tergantung nih. Kalau dia hanya satu digit, jatuhnya karakter. Mau dia angka, mau dia numerik, itu karakter, yang penting satu digit ya. Tapi kalau lebih dari satu digit, nah disitu bisa angka, bisa huruf, itu jatuhnya string ya. Nomor 2 soalnya harus diperjelas nih, mungkin maksudnya karakter kali ya. Jadi bisa angka, numerik, bisa alfabetik, mungkin maksudnya karakter. Nah, kalau dia digabung ya, dicampur ya, itu baru string. Soal sini nggak ada kata-kata dicampur ya, campuran gitu nggak ada. Jawabannya nomor 2 ini karakter ya, kalau dia hanya satu digit. Soalnya ada kata-kata dicampur dalam satu data ya, kumpulan dari aksara, numerik, alfabetik gitu, baru string. Oke, nomor 3 ya. Tipe data ini array kelas ya, isinya angka ya, 1, 2, 3, integer ini ya, bilangan bulat integer isinya. Kelas itu nama array ya. Ini isinya kan dia homogen ya, kalau satu integer semua gitu, isi data array. Jawabannya adalah integer. Nah ini jumlah elemen array, tinggal dikaliin aja kalau apa, 2 dimensi ya, 2 kali 2 4, jawabannya 4B. Nah ini nomor 5, diketahui itu berarti float berarti 4 ya. Arraynya 5 elemen, lokasi awalnya 00F itu 15 ya. Lokasi yang dicari itu adalah elemen ketiga, array ketiga. Rumusnya itu adalah alamat ditambah indeks ya, 3 dikurang 1 kan 2 dikali 4 ya, 2 kali 4 8, berarti kan 00F ditambah 8. 8 itu kan kalau di heksa kan 8 juga ya, kalau dikonversi ke heksa berarti 00F ditambah 8 ya, penjumlahan array. Nah di sini ada ilmunya nih, penjumlahan array. Jadi ada ketentuan. Jadi kalau dia hasilnya lebih dari 16, itu harus dikurangi 16 hasil penjumlahannya ya kan. 15 ditambah 8 kan 23, lebih dari 16, maka 23 dikurangi 16, itu 23 dikurangi 16, dan 16 itu dipersepsikan sama dengan 1, maka dia membawa angka 1 itu, atau menyimpan angka 1.
Jadi 15 ditambah 8 itu 23, 23 dikurangi 16 itu 7. Nah tadi kan dia menyimpan angka 1, berarti 17 jawabannya. B nih, 017 jawabannya. Ya, kalau secara jelasnya gini hitungannya nih. Nah, ini kan 15 tambah 8 kan 23. Hasilnya kan berarti lebih dari 16, maka dianggap bawah 1 atau nyimpan 1. Maka kan 23 kurang 16 kan 7, maka 15 tambah 8 jadi 17 heksa itu ya. Kalau nggak percaya nanti di Play Store di Android cari aja penjumlahan heksa gitu, aplikasi Android ya. Terus contoh lain misalkan C tambah 8, C itu kan 12 ya. Kalau A 10, B 11, ya C 12 tambah 8 kan 20. Ini kan hasilnya lebih dari 16. Udah, berarti 1 tuh nyimpan. Berarti 20 dikurangi 16 berapa? 4. Maka jawabannya adalah 14 itu. Itu kalau penjumlahan. Nah, kalau pengurangan gimana? Nah, kalau pengurangan seperti ini. Nah, salah ya. Kalau pengurangan S gini, misalkan ada 10 dikurang C ya, itu kan ini kan 0 ya, 0 dikurangi C ya, C itu kan 12 ya, kan 0 lebih kecil dari 12 kan, berarti di sini dia minjem, bukannya nyimpan atau bawa, tapi minjem istilahnya. Minjem 1 itu kan identik dengan 16 tadi ya kan, identik dengan 16 1 itu. Berarti 16 kalau yang penjumlahan itu dikurangi 16, kalau ini 16 dikurang hasil gitu. 16 dikurang berapa pengurangnya nih? Ini kan 2 ya. 0 dikurang 12 ya. 0 dikurang 12 berarti 16 dikurang 12. 16 kurang 12 kan 4. Maka 10. Nah kan ini 1 hilang nih. Karena udah dipinjam kan? Udah dipinjam 1 hilang. Maka 10 dikurang C itu hasilnya 4. Dan lagi kalau soalnya 20 dikurang C, ini kan dipinjam 1 nih, berarti kan dipinjam 16 ya, berarti kan sisa 1 masih. Maka 16 dikurangi 12 kan 4, maka hasilnya adalah 14 itu. Jadi 0 ini minjem 1 sini, sedangkan 1 itu kan nilainya 16. 16 dikurang 12 4, berarti 14. 1 masih ada sini, 14 hasilnya. Itu ya ketentuan penjumlahan dan pengurangan di heksa. Nah itu aja untuk soal-soal latihan pertemuan 1 dan jawabannya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.